Baik, selamat pagi Dr. Donald, selamat pagi Presiden-elek PBID Dr. Muhammad Adib Kumaydi SPOT dan juga Ketua Tim Mitigasi ID Dr. Donald selaku Dr. Donald Aronggear selaku Ketua ID Wilayah Papua ya Dok ya, spesialis bedah. Baik, kita akan mulai press conference virtual pada hari ini dari Tim Mitigasi ID dan ID Wilayah Papua mengenai pernyataan dari ID Wilayah Papua terkait dengan situasi terkini penyerangan terhadap tenaga kesehatan ya dan fasilitas kesehatan di Pegunungan Bintang Papua. Waktu dan tempat saya persilakan Dr. Donald Aronggear, spesialis bedah, Ketua ID Wilayah Papua. Silakan Dok, dijelaskan situasi terkininya gimana dan kejadian kemarin. Ya, selamat pagi Ketua PBID elek Dr. Adib Kumaydi. Selamat pagi Ibu Elizabeth dan teman-teman pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam budaya, Om Swastiastu. Ya, seperti halnya sebelumnya kita mengajukan turut duka cita ya atas meninggalnya salah satu nakes kita, Mr. Gabriel ya, Gabrielin ya, yang kita terjadi di Puskesmas Kiwirok, yang mana ini sangat memprihatinkan khususnya kepada kita sebagai nakes dalam pengabdian kepada masyarakat. Dan ini pasti tidak diinginkan oleh siapapun. Saya yakin semua tidak menginginkan kejadian seperti ini. Baik dari pihak nakes sendiri, dari kita sendiri, begitu juga terutama yang paling dirugikan nantinya ini adalah masyarakat. Update dalam arti untuk masalah di Kiwirok, teman-teman kita sementara ini yang kita tahu kejadian yang menimpa mereka, sementara mereka sedang ada di daerah yang aman, dalam arti sudah di tempat di tampungan tempat TNI di daerah sekitar daripada Puskesmas Kiwirok. Yang kita tahu bahwa satu dokter, nama Dokter Restu ya, saya sebutkan nama saja ya. Beliau juga ada kebetulan korban, salah satu dokter yang pada saat itu juga mengalami luka di daerah tangan, ya, di mana ya kena dengan bedah tumpul, juga dalam hal mereka menyelamatkan diri pada saat terjadi penyerangan di Puskesmas Kiwirok, itu di mana puskesmas tersebut akhirnya terbakar. Dalam upaya penyelamatan ini, ya teman-teman nakes akhirnya ada juga yang masuk dalam suatu jurang yang akhirnya berakibat fatal, salah satunya yang meninggalkan kita tadi ya, suster tersebut. Dari sini ya kami sebagai organisasi yang mewakili teman-teman, terus kami sangat prihatin dengan keadaan di Kiwirok. Dan saya yakin tidak mungkin siapapun akan membuat suatu permasalahan yang menurut kita ini suatu kesalahan besar ya, dalam arti menyerang, dalam arti nakes atau fasilitas kesehatan. Kita tahu bahwa pelayanan kesehatan di Papua sangatlah jauh dari harapan yang kita sementara ini sedang diperjuangkan, dalam arti untuk utamakan kesehatan masyarakat supaya penyampaian dalam arti pengobatan harus sampai kepada masyarakat. Tapi dengan keadaan kondisi begini, artinya masyarakat pun akan dirugikan. Kami terus terang, organisasi ID, kebetulan saya sebagai Ketua ID Wilayah, telah menyampaikan surat dalam arti ke Gubernur yang meminta kepada pemerintah daerah Provinsi Papua beserta TNI Polri ya untuk menjamin khususnya keamanan dan keselamatan tenaga kesehatan yang bertugas di seluruh wilayah Papua, termasuk tadi ya di Puskesmas Kiwirok.
dan meminta kepada pemerintah Provinsi Papua melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, kabupaten, Kota Madia, dan terutama para tokoh di sini, baik agama dan adat, dan tokoh masyarakat, untuk ikut terlibat dalam menjaga keamanan para tenaga kesehatan, khususnya dalam menjalankan tugas. Dan kami juga mengharapkan kejadian serupa tidak lagi terulang, sehingga tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan dengan tenang, tanpa ada tekanan ataupun rasa takut. Jadi ada sesuatu yang dari kami mengharapkan sekali bahwa mereka ini sebagai pengabdi, artinya janganlah diganggu. Biarlah mereka mengobati, dalam arti melayani masyarakat dengan sepenuh apa yang mereka bisa kerjakan. Mohon justru harus dibantu. Nah, terlepas dari masalah di atas, terus terang di Pegunungan Bintang, ya terlepas dari masalah politik, kita sampingkan masalah politik, silakan itu urusannya politik. Tapi nakes tidak terlibat dalam masalah politik tersebut. Okay. Mereka konsentrasi dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Itu tugas mulia. Kasihan, banyak harus dikorbankan dengan ini. Banyak sekali harus banyak dikorbankan, terutama masyarakat yang ada di sekitar daerah tersebut. Sangat-sangat memprihatinkan. Inilah yang kami harus sampaikan, dan kita berharap teman-teman kita cuaca pada hari ini mudah-mudahan baik dan teman-teman kita bisa dievakuasi kembali ke Jayapura, karena tahu pasti mereka secara mental, kita tahu mereka tidak menginginkan hal ini terjadi. Ya, kita berharap ke depan bahwa kita tahu bahwa Papua juga cinta damai. Dan semua yang ada di Papua pasti akan sayang dengan Papua. Jadi itulah yang saya harus sampaikan. Saya kebetulan ketua di wilayah Papua, saya juga orang Papua, dan saya juga merasakan sesuatu yang tidak harus terjadi di Papua. Tidak boleh terjadi pembakaran vaskes tadi, kekerasan pada nakes, stop. Tidak boleh terjadi kembali. Terima kasih, itu yang harus saya sampaikan. Oke, Dr. Donald, terima kasih. Ini sebelumnya pernah ada terjadi kejadian serupa nggak ya, Dok, ya, atau yang sejenis itu, misalnya penyerangan atau gangguan terhadap nakes ini di Papua sebelumnya? Dok, mungkin wajahnya bisa menghadap kamera, Dok. Ya, wajah ya. Silakan, Dok. Ya, sebenarnya tahun 2019 bulan September ya, dulu pernah terjadi suatu kerusuhan di Wamena ya. Nah, itu di mana kita ada satu korban, yaitu Dr. Suko ya, almarhum. Yang pada situ beliau kebetulan sedang dalam perjalanan ke Wamena, dan mereka tidak tahu bahwa dia seorang medis. Tapi pada saat sudah terjadi suatu keributan dan terakhir mereka tahu seorang medis, tapi sudah terlambat dan beliau juga sudah mendapat dampak yang berat terhadap kekerasan pada saat itu. Nah, itu yang saya lihat agak berbeda dengan yang sekarang. Karena yang dulu saya tahu saya sudah lama bertugas di Papua, saya tahu bahwa namanya dokter, tokoh agama, guru itu sangat dihormati di Papua. Makanya dengan kondisi yang di Wamena dan di Kiroknya agak sedikit berbeda, dan ini kan mereka tahu itu ada suatu puskesmas. Tapi saya berharap ini sesuatu yang ya bukan suatu dalam arti ya saya berharap sih ini bukan sesuatu sasaran ya. Kita berharap ini tanda kutip ini suatu oknum yang menyatakan bahwa melakukan suatu tindakan yang tidak tahu apa yang dia kerjakan. Karena saya tahu sekali bahwa orang Papua harusnya tidak bisa berbuat begitu.
Dan terus terang itulah yang kami sangat menyesalkan, dan kami sedang menunggu apakah siapa yang bisa bertanggung jawab dengan hal ini. Ini sangat penting karena kembali saya tegaskan di sini, Papua membutuhkan nakes. Ya, saya bisa tegaskan ini, Papua membutuhkan nakes karena kembali kita membutuhkan pelayanan kesehatan yang maksimal untuk di daerah Papua. Gitu. Oke dok, dengan adanya kejadian ini, ada hambatan apa saja ya dok ya yang mungkin ada program yang sedang dijalankan mungkin oleh ID dan nakes-nakes yang ada di Papua, mungkin ada program yang terhambat, mungkin bisa diceritakan apa saja. Pasti dampaknya juga ke masyarakat seperti yang dijelaskan oleh Dr. Donald ya. Silakan dok. Ya, makasih Elizabeth. Betul, kita tahu program-program itu banyak. Salah satunya kita lihat ya, masalah ibu dan anak. Jadi jangkauan kesehatan ini harus sampaikan ke pelosok, masuk ke Pegunungan Bintang, masuk juga di Puskesmas Kiwerok. Jadi kan artinya apa? Kita tahu ibu dan anak ini juga memerlukan suatu perhatian khusus. Yang kita tahu angka kematian ibu dan anak juga di daerah tersebut juga tinggi. Nah, jadi dengan kata teman-teman berjuanglah untuk menurunkan angka mortalitas untuk ibu dan anak tersebut. Itu juga program-program untuk pertumbuhan dari anak, tumbuh kembang. Begitu juga program-program salah satunya yang paling penting juga sini yang kemarin tadi malam saya sudah diskusikan, masalah di atas di pegunungan, masalah mata, katarak. Banyak masalah malam ini teman-teman yang perlu melakukan tindakan dari teman-teman dokter untuk mengangkat katarak tersebut. Nah, contohnya begitu program-program yang mau tidak mau akan terhambat. Jadi banyak sekali program yang sedang dikerjakan oleh ya teman-teman nakes ini, terlepas dari masalah yang lain. Saya selalu tekankan kembali, terlepas dari masalah lain. Mereka punya program yang harus dinikmati oleh masyarakat di pegunungan yang harus mempunyai tanda kutip di sini kesamaan apa yang dapat pelayanan di tempat lain sama dengan mereka dapatkan pelayanan di pegunungan tersebut. Begitu Elizabeth. Baik dok, terima kasih. Berarti ada 2 ya yang terhambat ya saat ini ya untuk program ibu dan anak dan untuk mata ya dok ya. Dan juga pasti program lainnya juga kena Oh mesti. banyak, program banyak, salah satunya aja Elizabeth. Oke. Ya. Oke. Ya. Baik dok, itu kan kemarin sore kan ada aksi long march ya dok ya, 250 tenaga kesehatan di Oksibil ya, Ya. di ibu kota Pegunungan Bintang ya. Sekaligus juga membacakan pernyataan sikap ya. Apakah sudah ada tanggapan dari pemerintah setempat terkait dengan pernyataan sikap ID ini? Ya, ini kita sedang menunggu. Ya, kita berharap ada pernyataan sikap segera ya. Saat ini memang belum ada, tapi kita berharap segera ada, terutama dari pemangku kepemimpinan tertinggi di Papua, dan itu juga tokoh agama dan tokoh-tokoh adat, karena ini sangat penting sekali untuk kelangsungan pelayanan kesehatan di Papua. Jadi tidak ada suatu kecemasan atau ketakutan dalam hal memberikan suatu pelayanan. Kita sedang menunggu, Elizabeth. Oke, berarti dan terkait dengan para nakes yang ada di Puskesmas Kiriwok itu, berarti mereka semua sekarang sudah dievakuasi ke Jayapura, dok? Belum. Pagi ini rencananya. Karena kemarin sempat harusnya memang sudah berangkat, tapi kendala cuaca. Pagi ini saya dapat informasi cuaca cerah tadi dan mereka sudah dalam siapan untuk perjalanan. Oke dok. Begitu. Kalau evakuasi jenazah juga pagi ini ya berarti ya? Ya, rencana semua mau diprogramkan begini. Jadi persiapan sudah dari 2 hari yang lalu ya. Tapi karena banyak kondisi yang harus mereka bisa menunda untuk keselamatan semua juga. Gitu. Oke. Apakah sudah ada tanggapan atau ini dari nakes-nakes yang ada di wilayah pedalaman Papua lainnya nggak ya?
Ya, sebenarnya dengan sendiri ya ada satu pendapat dari Nakes, jadi dalam tanda kutip ini pendapat Nakes, memang mereka tetap seperti yang tadi seruan yang kita keluarkan ini salah satu pendapat dari mereka semua ya. Artinya mereka mau bekerja semaksimal tanpa ada tekanan. Jadi mereka minta suatu perlindungan. Jadi dalam arti perlindungan di sini artinya apa di sini? Karena mereka betul-betul datang di sini, mereka mau semaksimal apa yang mereka bisa kerjakan kepada masyarakat. Mereka rindu. Banyak tetap mereka yang tetap menjalankan tugas banyak, tapi mereka minta supaya jangan sampai terjadi hal yang seperti yang serupa di Puskesmas Kiwirok. Dan mereka sendiri yang banyaknya teman-teman kita dari luar Papua datang kan meninggalkan keluarga di sana guna untuk pengabdian pada masyarakat. Jadi mau tidak mau itu mereka merasa baiknya kalau ada rasa aman lah supaya dilindungi. Itu yang mereka sampaikan. Begitu, Elizabeth. Baik dok, terima kasih atas keterangannya. Mungkin ada statement penutup dok, penegasan atas penyampaian dokter pada hari ini sebelum kita tutup acara hari ini. Silakan dok. Ya, penegasan yang saya sampaikan di sini, dimanapun namanya pengabdian khususnya tenaga kesehatan itu dilindungi, terlepas dari apapun. Dan kita terus terang belum selesai berperang dengan pandemi. Artinya banyak sekali nakes juga sudah gugur dalam berperang dalam pandemi ini. Jangan lagi ditambah oleh sesuatu yang jelas harusnya bisa dicegah. Untuk kejadian konflik, tidak boleh dalam hal menyerang ke fasilitas kesehatan atau nakes. Itu sudah ada perjanjian di Jenewa. Jadi artinya di sini perlindungan tuh harus maksimal. Pemerintah daerah harus melindungi secara maksimal, melibatkan TNI dan Polri, bahwa artinya di sini apa? Tidak mungkin nakes bisa masuk ke daerah tersebut kalau tidak ada jaminan keamanan. Jadi kami dari organisasi wilayah IDI ya meminta kepada pemerintah berharap sekali untuk memberikan jaminan keamanan kepada teman-teman kami yang bertugas. Berilah mereka sesuatu kemerdekaan dalam hal bertugas, sehingga apa yang mereka bisa lakukan dalam pengabdian sangat-sangat dinantikan dan sangat-sangat dirindukan oleh masyarakat. Karena masyarakat butuh sentuhan-sentuhan mereka. Jangan dihalangi. Ya, dan kepada teman-teman yang bertikai, terlepas dari masalah-masalah saya ulang lagi bertikai di atas, tolong mereka ini tidak terlibat dalam hal yang lain-lain. Mereka cuma berpikir dalam hal khusus dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Jagalah mereka, sayangilah mereka. Jangan sampai apa yang kita tahu bahwa penduduk kita sedikit di Papua, dengan begini dampaknya sangat merugikan kepada masyarakat kita sendiri. Itu yang saya tegaskan. Ke depan, jangan terulang lagi kejadian seperti ini. Dan kami terus terang berharap bukan cuma dari IDI, tapi semua ya pemerintah dan khususnya tokoh adat, tokoh agama, siapapun, hargailah tenaga kesehatan ini yang dalam tanda kutip yang telah memberikan pelayanan kepada masyarakat kita. Begitu, Elizabeth. Baik, terima kasih banyak Dr. Donald atas keterangannya pada pagi ini. Terima kasih juga untuk rekan media yang sudah hadir pada hari ini. Mohon untuk lebih lanjut mengenai korban dan situasi dari terkini di Papua, silakan ditanyakan pada pihak berwajib karena dari IDI wilayah Papua hanya memberikan keterangan mengenai situasi tenaga kesehatan aja. Begitu ya Dr. Donald ya. Ya, betul. Terima kasih semuanya. Dengan ini acara ini saya tutup. Untuk pernyataan tertulis dari IDI wilayah Papua akan saya share melalui keterangan
via WhatsApp, silakan japri ke saya. Terima kasih semuanya, selamat pagi. Terima kasih juga atas kehadiran Presiden-elek Dr. Muhammad Adib Kumaydi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, sehat selalu ya semua. Ya, Adib, ya, selamat pagi dok. ya. Sehat selalu Terima kasih semuanya. teman-teman media semuanya. Ya, sehat-sehat selalu. Ya, teman-teman media, ya tolong dibantu di Papua untuk program kesehatan. Siap dok. Ya. Terima kasih dok. Tim mitigasi IDI. Terima kasih Mbak Elis. Terima kasih. Saya akhiri ya, Mbak Elis. Ya. Ya, silakan. Ya. Terima kasih Mbak Ahmadin.